Selanjutnya adalah sebuah kelas lain. Sebuah kelas lain yaitu dashboard. Oh ya, jangan bingung antara penyebutan kata objek dan kelas. Objek itu adalah kelas, kelas itu adalah objek, meskipun ada definisi yang lebih detailnya lagi, tapi kita boleh menyamakannya gitu. Di sini ada sebuah objek dashboard, ya. Nah, tapi jika kita lihat alurnya di sequence diagram yang kita sudah buat ini, yang pertama dia mengisi data registrasi, mengalir ke forum registrasi, kemudian dari forum registrasi itu mengalir ke registrasi controller. Jadi view dashboard itu meskipun urutannya dia kedua, tapi dieksekusinya ternyata di waktu yang berbeda, di poin 1,5. Maka ada baiknya supaya kita lebih mudah paham, kita buat terlebih dahulu registrasi controller sebelum dashboard. Maka di sini kita buat sebuah objek dengan menggunakan tools class, diklik kelasnya, kemudian letakkan di lembar kerja seperti ini. Nah, ketika highlight-nya masih nyala, kita sudah bisa memberikan nama kelas tersebut, yaitu tadi adalah registrasi controller. Oke, jika sudah, mari kita isikan atribut dan operationnya. Kita aktifkan terlebih dahulu. Jangan lupa toolsnya kursor. Kemudian kita klik di sini untuk mengaktifkan. Jika sudah aktif, kita klik enter di keyboard kalian masing-masing. Maka akan muncul sebuah pop-up jendela seperti ini yang sama seperti sebelumnya. Oke, pertama kita akan membuat sebuah atribut. Nah, jika tadi forum registrasi itu adalah sebuah kelas yang memang kebetulan menghasilkan sebuah interface, jadi kita bisa langsung melihat di sini itu terdapat atribut apa saja. Nah, tetapi untuk register controller itu tidak ada interface-nya, tidak memiliki interface, sehingga untuk mendefinisikan ada atribut dan operation apa saja, kita perlu langsung melihat file kelasnya, yaitu masuk ke ranah teknis pemrograman. Nah, di sini karena contoh projectnya sudah ada, jadi kita lihat yang sudah ada di sini ya. Oke, ini adalah file register controller yang dimana mungkin sedikit berbeda. Tadi kita memberikan namanya registrasi controller, sementara di sini namanya adalah register controller. Sebenarnya sama saja, yaitu fungsinya untuk meneruskan apa-apa yang sudah kita inputkan di interface ini, kemudian dilarikan ke controller ini. Nah, di sini dia terdapat atribut dan operation apa saja. Nah, yang pertama kita lihat atributnya dulu. Di sini jika kita sudah paham mungkin kita bisa langsung mengetahuinya, tapi jika belum paham ikuti saja. Nah, di sini ada sebuah atribut redirect to dengan visibility protected. Oke, maka kita buat di sini sebuah atribut. Caranya sama, kita klik add, kemudian kita berikan nama atributnya tadi adalah redirect to. Nah, untuk visibility-nya disesuaikan dengan yang sudah kita buat protected. Untuk type-nya di sini agak rumit, jadi kita tinggalkan saja. Kemudian kita klik OK, seperti ini untuk atributnya. Nah, kemudian kita cari lagi di file register controller ini. Kita lihat sudah tidak ada lagi atribut yang digunakan. Maka kita akan lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu adalah operation atau function atau method. Oke, dari namanya saja sudah ketahuan function. Maka di sini kita tinggal cari bahasa mana yang menyebutkan sebuah function, ya kan? Nah, di sini kita bisa melihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Terdapat 5 operation. Di mana yang pertama adalah operation construct. Maka kita tambahkan di sini, caranya sama seperti yang menambahkan atribut. Di bawahnya ada tombol add, kita klik, muncul jendela baru seperti ini. Kemudian kita berikan namanya. Kemudian jika kalian sudah paham dan ditemukan return type-nya itu apa, bisa kalian tambahkan. Tapi tidak perlu ada. Yang perlu diperhatikan adalah visibility, di mana visibility untuk construct tadi adalah public. Maka di sini kita buat public juga. Nah, jika sudah, jika kalian paham scope-nya, insight atau classifier, silakan diisi. Kalau belum tidak paham ya, yang penting dua ini saja dulu, nama dan visibility-nya. Oke, jika sudah kita klik OK.
Lalu selanjutnya kita tambahkan function validator, di mana visibility-nya adalah protected. Jadi di sini kita tambahkan function baru sama add, kemudian namanya adalah validator, kemudian visibility-nya protected. Jika sudah oke, selanjutnya adalah function create, sifatnya protected juga. Kita klik add, kita ketikkan create, kemudian visibility-nya protected, kita klik OK, kemudian function show registration form, kita add, kemudian kita masukkan namanya, lalu untuk visibility-nya public, ya public, kemudian OK, lalu selanjutnya adalah guard. Kemudian kita tambahkan di sini sifatnya protected, guard, visibility protected, dan oke. Nah, kita cek lagi di file codingan kita tidak ada, sudah cukup. Maka sampai sini untuk sebuah objek yang bernama registrasi controller itu sudah cukup. Ada 1 atribut dan ada 5 operation. Nah, sebenarnya dari masing-masing atribut dan operation ini itu ada penjelasannya, tapi tidak cukup untuk di video ini. Di video ini kita cuma fokus bagaimana cara membuatnya. Seperti itu. Adapun sekali lagi kelas sequence diagram dan kelas diagram itu memang sudah teknis banget. Jadi kalian harus mengetahui, bukan harus mengetahui, setidaknya mengetahui isi sebuah kelas itu apa saja. Atau alternatifnya, kalian sudah mengetahui homogram, membuat sebuah sintaks, membuat sebuah codingan yang yaitu adalah sebuah kelas dengan mendefinisikan masing-masing atribut dan operasinya masing-masing. Oke, jika sudah registrasi controller, kita bisa klik OK. Oke, selanjutnya kita lihat lagi sequence diagram kita. Di sini controller kemudian datanya mengalir ke sebuah percabangan, di mana pada akhirnya akan dilanjutkan ke sebuah model yang disebut dengan member. Nah, ini adalah sebuah objek. Maka kita membuat sebuah objek baru. Caranya sama, kita klik tools kelasnya sampai aktif seperti ini, kemudian kita klik di lembar kerja, kemudian di sini kita selama highlight-nya masih nyala, kita bisa langsung mengetikkan nama daripada kelasnya, yaitu adalah member. Jika sudah, kita klik enter. Nah, kemudian ketika kita akan menambahkan sebuah atribut atau operation, kita perlu masuk ke spesifikasinya. Cara melihat spesifikasinya adalah kita aktifkan terlebih dahulu dengan cara menggunakan tools cursor, kemudian kita klik targetnya. Jika sudah, kita hit enter di keyboard kita, maka akan muncul seperti ini, jendela class specification. Selanjutnya adalah kita mulai memberikan atribut dan operation. Oke, lagi, jika form registrasi itu tadi adalah sebuah interface, sehingga kita bisa melihat terdapat apa sajanya secara langsung, tapi untuk member, di mana dia adalah sebuah model, maka kita akan langsung melihat sebuah codingannya. Nah, kebetulan di sini projectnya sudah ada, contoh projectnya sudah ada. Mari kita lihat sebuah member model. Oke, seperti ini. Bentukannya sama ya, codingan di mana-mana ya, PHP kayak gini ya. Oke, mari kita lihat terdapat atribut apa saja dan terdapat operation apa saja. Seperti yang sudah dijelaskan, operation itu adalah function, sehingga selain dari itu bisa disebut sebagai atribut. Oke, pertama di sini kita bisa melihat ada atribut field label, ada atribut hidden, ada atribut cache, dan ya ada 3. Berarti kita membuat 3 atribut. Kita kembali ke jendela ini, kita add ke atribut yang pertama adalah field label. Sifatnya adalah protected. Kebetulan sifatnya protected semua ya. Sini protected, kemudian oke. Kemudian atribut selanjutnya adalah hidden. Sifatnya, visibility-nya adalah protected. Oke. Ada lagi, yang terakhir adalah cache. Visibility-nya sama, protected. Sudah.
kemudian klik OK. Oke, selanjutnya kita menambahkan sebuah operation. Di sini, nah, kita bisa melihat ada beberapa operation, yaitu pertama send password reset notification, send email verification notification, addresses charts. Oke, for your information, ini adalah bahasa pemrograman PHP dengan menggunakan framework Laravel. Jadi bentukannya kurang lebih hampir semua model yang bawaan dari sananya untuk registrasi bentukannya sama seperti ini. Jadi jangan bingung. Toh saya juga nggak terlalu paham, tapi ya inilah Laravel. Oke, pertama ada sebuah operation yang disebut dengan send password reset notification. Oke, operation sama seperti tadi, add muncul pop-up seperti ini, kemudian kita ketikkan send password notification. Kemudian untuk visibility-nya adalah public, ya kebetulan public semua ya. Jadi di sini visibility public, kemudian oke. Kemudian yang kedua adalah send email verification notification. Add ketika nama send email verification notification, visibility protected, kemudian oke. Salah. Visibility-nya adalah public. Oke, sorry. Kemudian add yang ketiga addresses. Kayak di Laravel, addresses yang di sini dibuat sendiri yang tujuan untuk merelasikan antar objek, merelasikan antar entity. Visibility-nya adalah public. Kemudian oke. Yang terakhir adalah charts. Nah, chart seperti ini, visibility-nya public. Oke. Jika sudah, saya rasa cukup. Kita apply atau langsung oke. Maka kita sudah membuat sebuah class member, di mana class member ini memiliki 3 atribut dan 4 operation. 3 atribut ini untuk menjelaskan apa saja sih yang boleh ditampilkan, apa saja yang disembunyikan, apa saja yang di share, di cache. Kemudian operation untuk mengirim email, untuk password reset, kemudian untuk email verifikasi, kemudian untuk relasi one to many, many to one address, kemudian untuk relasi many to one charts. Ya, jadi setiap ini itu ada fungsinya. Begitu juga dengan construct, validator, show registration form, guard, dan sebagainya. Oke, sampai sini mari kita coba relasikan antara 3 objek ini. Untuk merelasikan antara objek, kita bisa menggunakan sebuah tools yang dinamakan dengan association. Nah, di sini association digunakan untuk menghubungkan antara objek ini, antara kelas ini. Yang pertama, forum registrasi dengan registrasi controller. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah dari registrasi controller menuju member. Oke. Seperti itu, dan ya begitulah cara membuat registrasi asosiasi. Kemudian yang terakhir ada satu lagi objek, yaitu adalah view dashboard. Di sini kita membuat objek lagi. Oke, yang ini akan saya coba buat cepat ya. Kita masuk ke kelas, pilih notasi kelas. Kita letakkan di lembar kerja, highlight-nya nyala, berarti kita sudah bisa mengetikkan nama daripada kelasnya, yaitu adalah dashboard. Hit enter, kemudian hit enter lagi untuk memunculkan pop-up. Kemudian untuk atributnya, kita lihat lagi codingan kita. Di sana nama filenya adalah dashboard. Meskipun namanya adalah dashboard, tapi di dalam file codingannya namanya adalah home daripada member, rumah dari si member gitu. Oke, di rumah daripada si member ini lagi kita sudah bisa melihat sebuah interface-nya, ya kan, daripada si ini sistem. Kita akan coba login terlebih dahulu seperti ini. Jadi ini contoh project ya, jadi jangan terlalu, kalau ada mungkin lebih mudah lagi bikinnya. Oke, nah kurang lebih dashboardnya seperti ini ya, sederhana. Mari kita lihat di sini. Jika tadi pengertian daripada sebuah atribut adalah sesuatu yang bisa berinteraksi dengan kita sebagai pengguna,
Maka di sini kita bisa melihat, kita di sini itu bisa klik apa saja. Oke, yang pertama, mari kita hiraukan panel yang sebelah kiri ya. Anggap aja ini nggak ada, biar lebih simpel. Kita lebih fokus ke panel yang sebelah kanan, yaitu panel pembelian. Maksudnya adalah tabel untuk memperlihatkan riwayat pembeliannya apa aja gitu. Di sini ada tombol Show Entries, maksudnya adalah untuk melihat berapa dalam satu halaman ini kita pengen memuat berapa data gitu kan. Ada pilihannya 10, 25, 50, 100 dengan defaultnya adalah 10. Nah, ini adalah atribut. Atribut sebuah button ya. Meskipun nama sahnya itu adalah atribut sebuah select. Oke, kita boleh saja membuat atribut dengan nama select. Oke, yang pertama kita punya atribut select. Jadi kita tambahkan di sini atributnya adalah select. Oke, nama atributnya itu sendiri adalah entries ya. Jika kalian bingung, kita boleh asal nama sih sebenarnya nggak boleh, tapi ini ada namanya. Tapi biar lebih interaksi sama, mungkin kita boleh menyebutkan sebagai row entries, karena itu adalah raw data gitu kan, baris data maksudnya. Raw entries seperti ini. Untuk visibility-nya tentu public. Type-nya itu sebenarnya integer, tapi kan ya integer, select itu bisa integer. Jika sudah oke, nah kemudian ada pencarian. Nah, pencarian ini adalah sebuah input, di mana inputnya itu untuk mencari data yang ada di tabel ini. Jadi kalau misalkan kita pengen melihat kita udah transaksi tanggal berapa aja sih, kita bisa menyebutkan tanggalnya, misalkan tanggal 30 tidak ada, kemudian tanggal 29 oh ada gitu kan. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi di sini adalah sebuah input search. Oke, kita bisa menambahkan atribut yang namanya adalah search. Oke, nah, visibility-nya tentu public. Type-nya string, karena dia bisa menginputkan huruf, angka, dan simbol. Jika sudah apply boleh, oke juga boleh. Oke, kita cari lagi. Nah, di sini ada tombol di tombol aksi impornya. Itu tujuannya adalah ini kan summary, rangkuman daripada order yang ada di sini. Terdapat data tanggal, kemudian kode orderannya, terus total bayarnya berapa gitu kan. Tapi kita diberikan opsional juga untuk tombol detail yang nantinya akan masuk ke detail daripada pembelian. Seperti ini. Nah, ini udah interface-nya udah beda lagi ya. Nah, berarti di sini ada sebuah atribut tombol untuk masuk ke halaman detail. Jadi kita bisa menambahkan sebuah atribut baru dengan nama detail. Kemudian visibility-nya tentu public. Lalu tipe datanya adalah button. Again, button itu tidak ada di sini. Jadi kita bisa mengetikkannya secara manual. Jika sudah, klik OK. Nah, sampai sini lagi dalam sebuah interface itu tidak ada operation, karena operation itu terjadi semua di di controller ataupun di model. Oke, jika sampai sini udah, maka kita klik OK. Maka objek dashboard sudah kita buat. Hal yang terakhir yang kita lakukan adalah mengasosiasikan antara objek dashboard dengan registrasi controller. Seperti ini, mari kita rapikan gitu biar lebih terlihat rapi. Oke, begini, kemudian ya begini boleh deh. Oke, serapinya kalian ya. Well, sampai sini maka untuk proses registrasi kita sudah membuat sebuah kelas diagramnya, di mana terdapat 4 objek. Objek yang pertama adalah form registrasi, kemudian register controller, kemudian member, lalu yang terakhir adalah objek dashboard. Selesai.